sore semuanya, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Arifina Matafani Dwi Setiawati dari Fakultas Hukum dengan Prodi Ilmu Hukum dan NIM 13125000005. Di sini saya akan menjelaskan tentang laicite dari sejarahnya, manfaatnya, adapun juga beberapa prinsip utamanya serta kemungkinan penerapan yang ada di Indonesia. Secara etimologis, laicite berasal dari kata laiku yang berarti bersifat non-agama. Prinsip ini menegaskan bahwa negara harus bersikap netral terhadap semua agama dan bahwa agama tidak boleh mencampuri urusan pemerintahan. Prinsip sekulerisme yang dikenal dengan nama laicite sudah ada di Prancis sebagai representasi bangsanya yang menekankan adanya pemisahan agama dengan negara di ruang publik termasuk pada institusi pendidikan. Prinsip ini juga ditujukan untuk melindungi kebebasan masyarakat Prancis untuk percaya atau tidak percaya terhadap suatu agama serta mencegah masuknya agama di institusi-institusi negara dan salah satunya di institusi pendidikan. Sekulerisme di Prancis tahun 1905 diberlakukan untuk membebaskan publik khususnya di sekolah-sekolah negeri dari keterlibatan dan pengaruh gereja Katolik dan pastor. Konsep ini muncul dari sejarah panjang Prancis, terutama setelah revolusi Prancis tahun 1789 ketika rakyat menolak dominasi gereja Katolik dalam urusan politiknya. Puncaknya terjadi pada tahun 1905 dan disahkannya Loi de Séparation des Églises et de l'État atau hukum pemisahan gereja dan negara. Sejak saat itu, laicite menjadi dasar hukum sekaligus panduan moral bagi negara Prancis. Manfaat laicite sangat jelas dalam masyarakat plural seperti Prancis. Ia membantu menciptakan persatuan nasional dengan menempatkan nilai-nilai sekuler seperti persamaan hak, demokrasi, dan rasionalisme di atas segalanya. Di era globalisasi, di mana migrasi dan keragaman budaya meningkat, laicite menjadi model untuk negara-negara lain yang ingin menjaga stabilitas sosial tanpa konflik agama. Namun, tidak semua orang setuju. Kritikus mengatakan laicite bisa menjadi alat untuk menekan minoritas, terutama komunitas Muslim yang merasa identitas budaya mereka terancam. Di Prancis, perdebatan ini semakin panas setelah serangan teroris dan isu-isu seperti Charlie Hebdo, di mana laicite digunakan untuk membenarkan batasan pada ekspresi agama. Beberapa ahli bahkan menyebut laicite sebagai bentuk sekulerisme Prancis yang unik. Berbeda dengan sekularisme di negara lain seperti Amerika Serikat, di mana agama lebih bebas diekspresikan di ruang publik. Adapun beberapa prinsip utama dari pelaksanaan laicite. Yang pertama, kebebasan beragama, yaitu hak setiap individu untuk memeluk, menjalankan atau tidak memeluk agama apapun tanpa tekanan dari pihak manapun. Yang kedua, netralitas negara, di mana pemerintahan tidak boleh mendukung atau menentang agama tertentu. Yang ketiga, netralitas ruang publik, artinya lembaga publik seperti sekolah negeri dan kantor pemerintahan harus bebas dari simbol-simbol agama yang mencolok. Contohnya di Prancis, penggunaan jilbab besar, salib besar, ataupun kippah di sekolah negeri dilarang untuk menjaga ruang publik tetap netral. Tujuan dari ketiga prinsip ini adalah untuk menciptakan keadilan, kesetaraan, dan kebebasan bagi seluruh warga negara tanpa memandang keyakinan mereka. Walaupun memiliki tujuan yang mulia, penerapan laicite seringkali menimbulkan kontroversi. Beberapa kebijakan seperti larangan mengenakan simbol keagamaan di sekolah negeri pada tahun 2004 atau larangan penggunaan burka di tempat umum pada tahun 2010 dinilai sebagian pihak sebagai bentuk pembatasan terhadap kebebasan beragama, khususnya bagi umat Islam. Namun, pemerintahan Prancis berpendapat bahwa langkah tersebut penting untuk melindungi nilai-nilai kebangsaan dan menjaga kesetaraan di ruang publik. Perdebatan ini menunjukkan bahwa laicite bukan hanya soal pemisahan agama dan negara, tetapi juga tentang bagaimana menyeimbangkan kebebasan individu dan kepentingan kolektif.
Menurut saya, jika diterapkan di Indonesia, prinsip laicite tidak sepenuhnya cocok karena bertentangan dengan nilai dasar Pancasila dan karakter masyarakat Indonesia yang religius. Meski demikian, nilai-nilai positifnya seperti netralitas, kebebasan beragama, dan toleransi tetap relevan untuk memperkuat keadilan serta kerukunan antara umat beragama di Indonesia. Dengan kata lain, Indonesia tidak perlu menerapkan laicite secara utuh, tetapi dapat mengadaptasi semangatnya agar sejalan dengan prinsip ketuhanan yang Maha Esa dalam Pancasila. Sekian dari saya, terima kasih.